Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan, kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita masih bisa bersama, berkumpul, beribadah pagi hari ini. Hari-hari ini saya percaya kita semua merasakan betapa Tuhan itu begitu baik buat kita. Hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan merupakan hari-hari yang terbaik dalam hidup kita. Saat ini walaupun sekitar kita, suasana, kondisi masih belum seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan, semuanya adalah yang terbaik. Semuanya akan indah pada waktunya. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah percaya, terus percaya dan berdoa. Datang ke hadirat Tuhan, mencari wajahnya, mencari suaranya. Dan disitulah kita dipulihkan, disitulah kita dikuatkan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Pagi hari ini kembali kita beribadah bersama, kita bawa seluruh jiwa raga kita, pikiran kita, hati kita, seluruh keberadaan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam lembah kelam sekalipun, di dalam kesulitan apapun yang kami alami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa seluruh hidup kami, beban kami, masalah kami, apapun kesedihan, kekecewaan, apapun problem yang ada di dalam hidup kami. Kami mau bawa ke hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu saat ini hanyalah mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mencari suara-Mu, duduk diam dekat dengan Engkau. Karena kami percaya saat kami mencari Engkau, Engkau memberikan segala apa yang kami butuhkan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami siapkan hati kami untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu, hadir
sifatmu menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa sifatmu menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ketulusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ketulusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rindu untuk kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa.
dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu Bapa. Ku rindu kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu Bapa. Oh, ku rindu kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang kau beri bawaku kembali padamu Bapa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat yang setia, dan Anda yang menonton lewat channel YouTube. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami hari ini boleh beribadah. Kami juga boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran, meresapinya Tuhan, merenungkannya sepanjang hari, dan mempraktekannya dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan hati kami Tuhan, pikiran kami, waktu kami untuk mendengarkan. Urap yang berbicara, urap yang mendengarkan, hanya di dalam nama Yesus beracaralah Tuhan. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang Jonah atau Yunus dari bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan diceritakan bahwa Yunus itu kabur bukan dari panggilan Tuhan. Harusnya dia pergi diutus ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Kemudian dia dimakan ikan, kemudian dia dipaksa Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan akhirnya melaksanakan tugas dengan terpaksa. Lalu Niniwe bertobat dan Yunus sempat ngambek karena dia merasa bahwa orang Niniwe tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jika itu yang selama ini Anda dengar,
maka Anda mendengarkan hoax. Gereja kami, terutama saya berkoordinasi dengan pastor, ketika pastor memberikan ayat-ayat untuk dibacakan pada kesempatan hari Minggu ini, saya sempat berdiskusi dengan pastor singkat lewat WA. Something happened about Jonah here. Ada yang terjadi bukan seperti yang sering diberitakan orang oleh para hamba Tuhan di berbagai macam mimbar dari sepanjang abad, di mana mungkin jika seseorang yang kabur dari pelayanannya begitu terkenal sampai dibukukan kisahnya dalam satu kitab khusus dan disebut nabi, bagaimana mungkin dia akan menjadi tokoh yang harus diteladani. Nah, mari kita simak kebenaran firman berikut ini. Kalau Anda lihat di peta yang sudah terpampang di layar, Anda akan melihat bahwa Yunus itu bergerak dari Yopa, wilayah Israel, ya, di daerah Gath-Hefer, di dekat Yerusalem, ya, di wilayah Yudea. Nah, dia harusnya pergi ke arah katakanlah timur laut, tetapi dia malah pergi ke barat laut. Dan kalau dia pergi ke sebelah kanan, ke Niniwe yang dikuasai oleh Assyria atau Asyur, Raja Asyur, dia hanya menempuh perjalanan sejauh 1166 km. Ini hanya perkiraan, ya, mungkin tidak tepat, sekira 1166 km. Akan tetapi ia melarikan diri ke Tarsus, itu lewat jalur laut, lewat Laut Mediterranean atau Mediterranean Sea, di mana kalau Anda pelajari dari sejarah dunia, laut ini termasuk laut yang ganas. Menimbang juga pada saat itu navigasi perkapalan masih tergolong primitif, tidak semodern seperti sekarang. Jadi kalau Yunus harusnya pergi ke Niniwe sejauh 1166 km, dia malah memilih untuk pergi ke Tarsus yang jauhnya beberapa kali lipat, yaitu sejauh sekira 4.828 km, dan melalui jalur laut ganas seperti Laut Mediterranean. Ini namanya Yunus cari mati. Nah, kita perlu cek kebenaran dari kisah Yunus, dan kita tidak dapat menutup diri bahwa Yunus adalah bagian dari sejarah dunia. Sekalipun mungkin dalam sejarah dunia tidak dibukukan, tetapi Yunus hidup dalam sejarah dan dia pernah hidup. Dan cerita ini bukan rekaan semata atau isapan jempol, tetapi ini memang terjadi. Yunus 1 ayat 17, ini ayat pertama yang Pastor Yosi berikan secara profetik buat kita semua baca. Ini gambarnya kebetulan bukan Yunus, tapi untuk menggambarkan sebesar apa Yunus dibandingkan ikannya, ya. Atau mungkin ikannya beberapa kali lipat lebih besar, saya nggak tahu. Ikan purba itu memang ukurannya raksasa yang sulit ditemukan di zaman sekarang kecuali tulang belulangnya, ya. Yunus 1 ayat 17 mengatakan demikian, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau Anda perhatikan ayat ini, atas penentuan Tuhan, berarti Yunus ditelan ikan bukan kecelakaan, bukan kesialan, bukan karena dia dibuang oleh anak kapal yang kelabakan karena perahu di kapal mereka dihantam ombak ganas gara-gara seseorang memberontak terhadap panggilan Tuhan. Bukan, tidak sesederhana itu, ya. Tapi ikan ini datang adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan Yunus, dan Yunus disimpan dalam tanda kutip dalam perut ikan ini selama 3 hari 3 malam. Banyak orang menyaksikan kebenaran ini, ya, nanti kita di surga, kalau kita sudah meninggal nanti atau kita dipanggil pulang ke surga, biarlah nanti kita lihat rekaman ulang, reka peristiwanya, ya. Nah, kemudian Yunus 2 ayat 10, ini ayat kedua yang Pastor Yosi berikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Tuhan menyuruh ikan tersebut untuk mengantarkan Yunus dari tengah samudra yang ganas itu. Jadi Yunus itu dilindungi dari keganasan samudra di dalam perut ikan yang nyaman, ya. Kemudian dimuntahkan alias dihantarkan ke daratan.
Ya, ini gambarnya bukan gambar Yunus ya, tapi memang gambarnya menarik, jadi saya muat kira-kira demikianlah ya. Ketika itu kemungkinan besar sih Yunus diantarkan ke bebatuan karang ya. Kalau ke pantai mungkin ikannya yang nanti terdampar ya, nggak bisa balik lagi ke laut ya. Kita main logika aja di sini ya, boleh kan? Nah, apakah Jonah atau Yunus lari dari panggilan Tuhan? Where Jonah flight, kita bulan kemarin belajar tentang fight or flight, ya, menghadapi masalah atau kabur dari masalah. Apakah Yunus kabur dari masalah? Saya berpikir tidak. Apa yang terjadi sebetulnya? Mari kita lihat peta yang tadi lagi. Cuman saya minta Olive bisa besarkan, Liv. Ya, oke, thank you. Nah ini dari Yopa ke Niniwe. Itu Yunus berangkat dari wilayah Israel ya, dari wilayah Israel. Anda tahu, dikatakan di kitab 2 Raja-Raja, kalau Anda baca ini, 2 Raja-Raja 14 ayat 25 ya, itu ada kata Gad-Hefer. Gad-Hefer. Bunyinya demikian, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel. Nah ini, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gad-Hefer. Amittai itulah ayah dari Yunus, ya, di mana dia berasal dari Gad-Hefer. Gad-Hefer itu adalah, kalau Anda lihat peta kunonya, ini peta buta kuno, Gad-Hefer itu ya wilayah Israel, ya. Anda lihat di sana ada peta Israel. Jadi kalau Anda Anda bisa lihat peta dunia, khususnya peta Israel, Anda tinggal googling, Anda lihat. Gad-Hefer itu adanya di, kalau zaman-zaman berikutnya itu ada di wilayah Israel Utara, ya, Israel Utara. Nah, di atasnya Galilea, Danau Galilea ke atas lagi, ya, Gad-Hefer. Nah, yang dilingkari merah ini adalah wilayah Gad-Hefer, ya, wilayah tempat Yunus dan nenek moyangnya tinggal. Terutama nenek moyangnya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan wilayah Gad-Hefer ini. Wilayah Gad-Hefer ini, kalau lihat peta berikutnya, nah ini, lingkaran merahnya masih tetap saya tinggalkan. Dan ini beberapa waktu kemudian, ternyata wilayah Gad-Hefer ini dikuasai oleh kerajaan Asyur atau Neo-Assyrian Empire, ya, kekaisaran Asyur baru atau modern, di mana Damaskus itu merupakan salah satu kota besarnya. Dan wilayah Aram ini berbahasa Aramaik, ya. Orang-orang Israel ini, orang-orang Jewish atau Yahudi ini dijajah oleh Assyria ini, oleh Raja Asyur pada waktu itu. Dia dijajah. Jadi kebayang bahwa nenek moyang Yunus itu pernah dijajah oleh bangsa Aram, oleh Raja Asyur. Nah, sekarang kita lihat sejarah. Yuk, mari kita buka kitab sejarah. Kita jangan buta sejarah ya. Kita lihat. Yunus diutus itu tahun 862 sebelum Masehi. Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe itu tahun 862 sebelum Masehi. Siapa Raja Asyur yang sedang berkuasa saat itu? Raja Asyur yang berkuasa pada saat itu, terutama pada tahun 883 sampai 859, itu adalah Asyurnasirpal II. Asyurnasirpal II. Nah ini kalau Anda lihat backgroundnya, ini patung ukiran relief yang ditemukan di dinding sisa-sisa puing peninggalan kerajaan Asyur. Nah, jadi Yunus itu diutus oleh Tuhan pada saat Raja Asyurnasirpal II berkuasa. Sebelumnya pun sudah berkuasa. Boleh katakan puluhan tahun sebelum Yunus diutus pun dia sudah berkuasa. Ya, sebelumnya, ya penguasa sebelumnya, kalau nggak salah Asyurbanipal itu sebelumnya juga menguasai Assyria, dan nenek moyang Yunus ya dijajah oleh mereka juga. Siapa Asyurnasirpal II ini? Mari kita buka dalam sejarah. Ini ada perkataan yang diambil dari prasasti Raja Asyurnasirpal II.
Kata-katanya sungguh mengejutkan saya dan mengerikan untuk dibaca sebetulnya. Tapi saya ingin Anda baca juga, bukan tujuannya supaya Anda jadi ngeri, tetapi Anda jadi tahu konteks apa yang terjadi dengan diri Yunus. Dikatakan demikian, laki-laki mereka dari bangsa Yahudi ini, sampai muda dan yang tua, aku tuh Asyurnasirpal, aku ambil menjadi tahanan. Jadi orang Yahudi ini ditahan. Ya, dari beberapa tersebut, aku memotong kaki dan tangan mereka. Dari yang lain, aku memotong telinga, hidung, dan bibir. Telinga pria muda aku buat tumpukan. Wow. Kepala pria tua itu aku buat menjadi sebuah menara. Jadi ada sebuah tumpukan tinggi yang kalau dilihat dari dekat itu kepala manusia yang sudah dipenggal. Ya. Aku menjadikan kepala mereka sebagai trofi, dipamerkan di depan kota mereka supaya orang takut terhadap Asyurnasirpal dan kerajaan Asyur. Anak laki-laki dan anak perempuan aku bakar di api. Kota aku hancur dan dilahap dengan api. Jadi Anda bisa tahu kelakuan dari kerajaan Raja Asyur ini seperti apa, terutama Asyurnasirpal II, raja yang berkuasa dan memerintah selagi Yunus sedang melayani. Nah, bayangkan jika Anda adalah Yunus. Anda diutus untuk melayani sebuah kota di mana orang-orangnya, ya, bala tentaranya, pemerintahannya, rajanya terutama, itu para penyiksa nenek moyang Anda. Mereka memperkosa, menjarah, membakar, merampok, membunuh, bahkan menyiksa, menahan nenek moyang Anda. Apa rasanya? Waktu kuliah di Wagner, ada kisah tentang seorang pendeta hamba Tuhan Jepang datang ke Korea untuk berkhotbah, untuk mengajar di sebuah kelas. Notabene semua pesertanya adalah hamba Tuhan dari Korea. Ketika hamba Tuhan ini mengajar, tiba-tiba dia merasa, saya rasa ini mungkin bukan Roh Kudus juga ya, dia langsung merasa kok orang-orang kelihatannya kok agak benci sama dia. Dan Roh Kudus mengingatkan dia bahwa ada kesalahan dari nenek moyang orang Jepang ini, yaitu penjajah, ketika mereka memperlakukan orang-orang Korea. Dari sejak tahun 1500-an juga Korea sudah berusaha diinvasi oleh Jepang. Kemudian tahun 1900-an juga Jepang itu invasi ke Cina, ke Korea, ke Indonesia bahkan, ya. Dan keterlaluan. Kalau mama saya itu guru sejarah dunia, terutama sejarah Cina, mama saya pernah mengajarkan tentang prinsip tentara Jepang itu ada 3, namanya Sankwang, ya, atau 3 gerakan. Yang pertama adalah Sankwang itu yang pertama adalah Sakwang, bunuh. Kemudian Jiangkwang, artinya apa? Rampok, rampas. Dan kemudian terakhir Saokwang, bakar. Nah ini, orang-orang Jepang memang seperti itu kelakuannya zaman dulu, dan mereka menganggap diri mereka bangsa Arya karena dianggap keturunan Dewa Matahari langsung, Amaterasu Mikami. Akhirnya mereka memperlakukan setiap bangsa, bahkan rumpunnya sendiri, bangsa Korea, bangsa Cina, dan bangsa Indonesia bahkan dengan brutal. Nah, ketika si hamba Tuhan dari Jepang ini mengajar, tiba-tiba ada yang tiba-tiba dia merasa ini ada yang aneh. Langsung dia berhenti dan dia berlutut di depan semua murid-murid atau hamba Tuhan Korea tersebut. Dia berlutut dan dia meminta maaf sebagai upaya doa pertobatan, identifikasi atas kelakuan buruk dan jahat yang dilakukan oleh leluhur dia. Bukan dia yang berbuat, tapi leluhur dia. Mungkin juga bukan leluhur dia langsung, tapi orang-orang Jepang pendahulunya, ya, nenek moyang orang Jepang pada umumnya. Dan orang Korea itu ketika mendengarkan permintaan maaf tersebut, mereka langsung berlutut juga di depan orang Jepang ini. Dan mereka tidak jadi meneruskan pelajaran, tapi mereka saling berpelukan, saling bertangis-tangisan. Mereka saling mengampuni. Dan hari itu pelajaran mereka dapatkan lebih daripada apa yang seharusnya mereka terima dari mata kuliah yang seharusnya dibagikan. Jadi bagaimana rasanya Yunus ketika mengetahui Tuhan suruh aku datang ke Niniwe untuk mempertobatkan orang-orang yang tidak layak bertobat, tidak layak dipertobatkan, tidak layak diampuni.
Mereka malah layak dimurkai, layak dihukum. Semuanya jahat, kejam mereka. Wajar kalau Yunus menolak pelayanannya. Bahkan untuk alasan se-ekstrim itu, untuk alasan yang kuat seperti itu, dia secara ekstrim bukan melawan kehendak Tuhan, tapi dia melarikan diri dari kebimbangannya. Buat dia ini nggak mungkin, ini absurd. Ya memang kalau dengan kekuatan sendiri nggak mungkin Yunus. Tapi akhirnya Tuhan menyertai Yunus. Kemanapun Yunus pergi, sampai akhirnya Yunus mau melayani di Niniwe, dan rajanya, saya yakin di situ Asyur-Nasyir-Pal II bertobat. Dan akhirnya Yunus memang masih merasa secara daging, kenapa Tuhan mengasihi mereka, orang-orang yang tidak layak diberi ampunan ini. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan. Ya, Dia tidak memandang setiap orang berdasarkan dosanya, ya besar atau kecil, tapi semua orang sama berdosa. Upah dosa adalah maut, dan semua bakal mati, binasa kekal. Jadi apa? Harus diselamatkan, titik. Tidak seorang pun harus binasa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gak masuk Kristen masuk neraka loh ya, gak terima Yesus nanti masuk neraka, hati-hati ngomong seperti itu ya, hati-hati ya. Bukannya Anda menyampaikan kebenaran, tapi Anda jadi kejam seperti raja ini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan ya, kita baca ini ayat ketiga yang Pastor Yosi berikan, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi bangsa Niniwe ini sudah hampir dihancurkan oleh Tuhan, sudah kesel Tuhan, murka terhadap bangsa ini. Tetapi ketika bangsa ini bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, dia mau merendahkan diri, seperti 2 Tawarikh 7 ayat 14 katakan, merendahkan diri, ya, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan bersedia, ready for them. Tuhan siap sedia untuk mereka, dan Tuhan apa? Mengampuni mereka dan apa? Memulihkan negeri mereka. Ya, Tuhan memulihkan negeri mereka. Jadi, apakah perlu diselamatkan? Perlu. Saya punya pengalaman buruk waktu SMP. Saya dicelakai oleh seseorang, di mana saya harus sampai masuk rumah sakit, dan kemudian saya menderita harus digips karena tulang saya patah-patah selama berbulan-bulan. Orang tua kami juga bukan orang berada waktu itu, mereka harus meminjam uang demi mengobati saya. Nah, sakit hatinya luar biasa, dan orang ini layak dimurkai. Tetapi ketika itu kejadian 2 SMP. Ketika itu saya dulu sempat ingin balas dendam, tetapi ketika saya mengenal pengampunan, waktu SMA, saya mengenal pengampunan, saya mengampuni dia. Dan saya tidak berani untuk mengatakan kepada dia bahwa saya mengampuni dia, atau saya bahkan mengasihi dia. Oh jelas gak berani, ya, gengsi atau gak berani saya gak inget ya. Nah, ketika saya berniat melakukannya, orangnya sudah gak ada. Maksudnya tidak satu sekolah dengan saya, dan zaman dulu gak ada Facebook, gak ada medsos, susah nyarinya. Anda tahu, 19 tahun saya mencari dia, ketemu akhirnya. Dia dirawat di sebuah rumah pemulihan karena stres. Dan dia tidak mengenali saya lagi. Wow. Apakah saya dendam? Tidak. Saya ke sana datang untuk membantu merawat dia bersama ibu dan adiknya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dulu saya berpikir bahwa orang ini layaknya dihantam saja Tuhan. Balaskanlah sakit hatiku Tuhan. Tapi setelah mengenal kasih karunia, pengampunan, belas kasihan, saya jadi berpikir lain. Bahwa dia sama saya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama-sama pelaku kejahatan di mata Tuhan. Jadi apa? Orang-orang tidak taat. Jadi ketika kita berbalik, Tuhan sedia buat kita, dia siap sedia, dan dia mau mengampuni dan memulihkan keadaan kami. Problemnya, saya pulih, dia enggak. Lantas apakah saya tinggalkan? Tidak. Saya sekarang dekat dengan keluarganya, dan saya berusaha membantu sebisa saya untuk keuangan biaya perawatan dia. Itu pun terbatas sekali. Tetapi ya, adiknya bisa melihat kejadian saya di masa lampau dan melihat saya sekarang, pasti dia melihat ada kasih Kristus itu. Itu artinya penginjilan berhasil. Apa yang saya lakukan itu persis dengan yang Yunus lakukan. Ya, pertama saya juga berontak, nggak mau suruh mengampuni. Oh, perlu berapa tahun saya nggak mau mengampuni. Bahkan saya sengaja ikut karate hanya untuk balas dendam. Itu.
Tapi ternyata setelah saya menemukan diri saya, oh ternyata saya mengampuni, lantas karatenya bagaimana? Udah kadung tinggi, ya sudah, kagok, jadi pelatih dan jadi atlet sekalian. Bahkan ikut lagi kendo, jadi pelatih dan atlet sekalian juga. Sampai Jawa Barat dan nasional. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di sini. Apa yang menjadi alasan Tuhan untuk mengampuni Niniwe? Mari kita baca ayat yang sudah mungkin ribuan kali kita pernah baca. Namun kali ini kita baca versinya Tuhan ketika berada di Niniwe. Ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan Niniwe. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan Niniwe. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan tuh sangat mengasihi Niniwe. Sehancur apapun kelakuan mereka, sebejat apapun mereka, sekejam apapun orang-orang Jepang di masa lalu, sebusuk apapun perbuatan yang Anda lakukan, Tuhan tidak dapat dibujuk untuk tidak mengasihi Anda. Bahkan dia tidak mengasihi nyawanya sendiri, dia mau berperan ganti Anda yang seharusnya mati dibunuh, mati dimusnahkan, mati binasa kekal, dia yang mati untuk Anda. Sebab apa? Karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya, akan Indonesia, akan semua orang di bumi ini. Tidak satu pun harus binasa, kata Tuhan. Sehingga ia, Bapa di surga, telah mengaruniakan anaknya sendiri yang tunggal satu-satunya itu. Supaya setiap orang, termasuk orang Niniwe, termasuk teman saya itu, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang Jepang juga, salah satu, mungkin penjajah Belanda juga, nenek moyang mereka. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin kembali dengan mempelai wanitanya di surga. Jangan batasi keinginannya hanya dengan pikiran sempit. Lalu kemudian mengatakan bahwa Yonah kabur atau Yunus kabur. No. Saya ada 9 poin pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertama, Jonah flight? No. Dia tidak flight. Mungkin pertamanya flight ya, tapi sebetulnya dia bukan flight. Dia nggak kuat, nggak bisa, nggak gampang melayani Tuhan itu. Nggak gampang. Memang menjala ikan buat Petrus, Andreas gampang? Enggak. Buat murid-murid Yesus enggak gampang. Maria Magdalena harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan bisnisnya di Magdala, gampang? Enggak gampang. Paulus meninggalkan semua kenyamanannya, enggak gampang. Jadi Pastor Yosi, enggak gampang. Enggak gampang. Perlu pengorbanan yang besar. Wajar kalau orang sampai melakukan seperti yang Yunus lakukan. Apalagi melihat yang harus dilayani benar-benar kebangetan, kalau kata Pak Sinta teman saya itu kebangetan ya, nggak layak untuk dilayani ya. Kemudian yang kedua, Jonah been punished? Apakah Yunus dihukum? Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum Yunus. Tidak. Tuhan malah menyelamatkan Yunus ya. Tuhan malah menyediakan pertolongan buat Yunus. Bahkan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu melambangkan Kristus di dalam bumi, ya, di dalam kuburnya, dikubur 3 hari 3 malam. Setelah itu dia bangkit lagi. Yunus pun bangkit dalam artian mendarat di Niniwe pada akhirnya. Ketiga, Jonah been pushed. Apakah Tuhan memaksa Yunus? Enggak. Saya yakin selama 3 hari 3 malam Yunus berpikir, merenung di tengah kesendiriannya, ketika tidak lagi banyak waktu untuk berpikir, kesempatan untuk berpikir macam-macam, dia merenung dan dia bertemu dengan jawaban ini bahwa, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Berat tapi Yunus lakukan. Tapi bukan Tuhan memaksa. Tuhan bukan pribadi pemaksa. Kalau Anda nggak mau, ya nggak akan dipaksa. Serius. Kalau Anda nggak mau melayani Tuhan, nggak akan dipaksa. Tuhan bukan pribadi pemaksa. Kalau Tuhan pemaksa, semua orang udah jadi orang Kristen. Nomor 4, Jonah's reason. Kita lihat apa alasan Yunus. Alasan Yunus Anda sudah tahu. Berat melayani ini, berat, nggak gampang. Jadi bilang kabur, ya termasuk dia harus mendapat tudingan kabur dari pelayanan, ya. Ya, kita lihat yang kejam di sini malah siapa ya yang mengatakannya. Jonah make his senses. Did he? Ya.
Jonah itu berpikir logis sekali, wajar sekali kalau dia berpikir seperti itu. Wajar, wajar. Dia itu manusia, tetapi manusia yang perlu waktu untuk merenung. Ketika merenung dan bertemu Tuhan, dia menemukan jawaban. Dan dia bisa mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan dirinya. Wow, luar biasa. Dan banyak orang diselamatkan. Ya. Kemudian juga nomor 6. Do you want to be Jonah? Ini pertanyaan yang sulit sekali. Do you want to be Jonah? Anda mau jadi Yunus? Berat ya, saya rasa ya. Ini pertanyaan yang susah dijawab ya, menjebak. Tapi bukan menjebak orang Farisi seperti Yesus, enggak ya. Kemudian nomor 7, God's reason. Apa yang menjadi alasan Tuhan? Oh, alasan Tuhan sederhana. Dia mengasihi dunia ini, dia mengasihi Niniwe. Dan Niniwe perlu ditolong. Sebab tidak ada satu orang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun harta, kepintaran, apapun uang, kesalehan, tidak ada yang dapat membawa orang selamat. Perlu bantuan Tuhan sendiri. Inisiatif harus datang dari Tuhan. Kalau enggak, manusia gagal terus. Ya. Dan nomor 7, again. Setelah mengetahui hal ini, do you want to be Jonah? Dengan kekuatan Tuhan saya mengatakan, ya, saya mau seperti Yunus, memenuhi panggilan Tuhan pada akhirnya. Tuhan tuh nggak memaksa, tapi dia memberi kita waktu dan kesempatan untuk berpikir. Dan dia sangat fair. Dia memberikan arahan demi arahan. Dia kasih tahu tujuannya apa, baru kita bikin program-program. Jangan dibalik ya. Banyak orang bikin program tapi nggak jelas bikin program-program apa, hanya buat mengisi waktu, mengisi kegiatan. Oh, jangan bikin program. Ya itu organisasi yang tidak sehat. Tahu tujuannya. Yunus dibuat tahu dulu tujuannya, baru dia mau melaksanakan program dari Tuhan. Kalau dia langsung pergi ke Niniwe, langsung berjalan ke program. Saya yakin mungkin dia nggak ada hati, nggak ada rasa mungkin ya, mati rasa mungkin melayaninya. Tapi ketika dia tahu tujuannya, oh, orang-orang ini tidak layak diselamatkan. Tetapi mereka, Tuhan besar, Tuhan baik, dan Tuhan mau menyelamatkan. Dan Tuhan pakai saya. Wow, Yunus berpikir, ya walaupun sempat tawar-tawaran, sejauh 4.828 km tawar-tawarannya. Sejauh bermalam-malam tawarannya, tapi akhirnya Yunus menerima juga tawaran Tuhan. 8. Find your own reason. Cari alasan, temukan alasan mengapa Anda melayani Tuhan dalam tubuh Kristus di mana Tuhan menempatkan Anda sekarang. Baik itu di gereja atau di marketplace yang lain seperti di dunia pendidikan, dunia bisnis atau pekerjaan, dunia hiburan, mungkin media sosial, pemerintahan, ya, atau di tempat-tempat lainnya. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda saat ini. Apa alasannya? Saya sering katakan sama istri saya ketika dia melayani di Ladies of Fellowship. Ladies of the Fellowship itu bagian dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan saya katakan, saya sekretaris di sana, istri saya pun sekretaris di sana. Saya sering tanyakan sama istri saya, apa alasan kamu untuk melayani di LOF atau Ladies of the Fellowship? Apakah karena mendukung pelayanan suami yang nggak tahu apa yang didukung? Atau apakah kamu itu nggak enak sama saya karena saya officer di FGB, maka kamu harus jadi officer juga di LOF? Atau karena saya suruh-suruh? Atau karena apa? Atau jangan-jangan ada panggilan Tuhan di situ? Persis seperti Mordekai berkata pada Esther, jangan-jangan Tuhan punya rencana dengan menempatkan kamu, Esther, menjadi calon permaisuri, menjadi permaisuri raja untuk menyelamatkan bangsa ini dari kepunahan. Tapi kalau kamu nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Itu. Jadi cari alasannya. Kalau Anda alasannya bukan karena Tuhan memanggil Anda di tempat itu, Anda nggak kenal panggilan Anda, saya jamin, saya rasa pelayanan Anda akan terasa berat, lelah, meletihkan, capek dan membosankan, dan Anda akan mundur, lama-lama bukan hanya mundur tapi backslide. Mungkin Anda murtad. Serius. Ini saya nggak main-main. Temukan panggilan Anda. Temukan panggilan Anda sekalipun Anda harus mengalami deraan emosi seperti Yunus. Dilema besar-besaran, gundah gulana itu. Bagaimana ya Tuhan? Kok sepertinya absurd ini perintah Tuhan? Ya, beberapa kali saya khotbah di sini, saya mengatakan kadang perintah Tuhan absurd. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam memberikan Anda perintah. Tuhan nggak bisa salah.
Tuhan nggak bisa salah. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan sekecil apapun sehingga Anda salah tempat. Oh sorry, ternyata kamu salah tempat. Harusnya kamu di sini. Enggak, Tuhan nggak pernah revisi-revisian seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jadi temukan alasan Anda, temukan apakah ada panggilan Tuhan di situ. Kalau tidak, ya tinggalkan. Berarti bukan panggilan Anda di situ. Tapi kalau iya, lakukan dengan sepenuh hati. Seperti melakukannya untuk Tuhan. Walaupun itu di pekerjaan, tapi untuk Tuhan lakukannya. Walaupun itu di keluarga, untuk Tuhan lakukannya. Di pendidikan, untuk Tuhan lakukannya. Anda sedang memenangkan jiwa satu persatu di situ, supaya mereka tidak binasa. Dan yang kesembilan, Jonah flight? No. Jonah tidak kabur. Yunus tidak kabur dari panggilannya. Yunus adalah manusia biasa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Yunus tambah 0, ya sama dengan Yunus. Tapi kalau Yunus ditambah Tuhan yang luar biasa, maka akan menjadi Yunus yang luar biasa. Demikian pula dengan Anda. Selamat hari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan ini, dan jangan kabarkan lagi tentang Yunus yang hoax. Alami ini dalam kehidupan Anda dan besarlah dalam panggilan Anda bersama Tuhan. Bersama Tuhan Anda mampu mengubahkan dunia. Pertama, ubahkan diri Anda dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari Tuhan. Di mana kami hari ini mendapatkan kebenaran bahwa kami perlu menetapkan tujuan untuk sebelum kami melakukan banyak hal dalam melayani Engkau. Kami harus tahu apa tujuan Engkau memanggil kami, memakai kami di ladang pelayanan ini. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Supaya kami tidak seradak suruduk Tuhan. Supaya kami tidak sembrono, hantam kromo dalam melayani. Engkau tidak menginginkan kami bekerja tanpa efisiensi dan tanpa efektivitas. Engkau ingin kami bekerja smart, bukan hard Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan datang padamu untuk menemukan tujuan hidup kami. Tujuan panggilan kami atas dunia ini. Seketika kami menemukannya, biarlah kami berada dalam perut ikan ini merenungkan bermalam-malam bahwa maukah kami mendahulukan kepentingan-Mu dibanding kepentingan kami. Maukah kami belajar dari Engkau Tuhan Yesus yang rela mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut untuk naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah. Betapa mulia panggilan-Mu Tuhan, supaya kami orang-orang yang layak dimurkai tidak harus binasa, padahal tidak sedikit pun ada kesalahan dalam dirimu sehingga kau harus disalib. Tidak ada kesalahan dalam diri Yunus juga sehingga dia harus melakukan pelayanan ke Niniwe, dan tidak ada kesalahan dalam diri kami sehingga kami melakukan pelayanan ini. Sekarang kami menemukan panggilan kami dan kami memutuskan untuk berbahagia. Mari Tuhan, bantu kami dalam melayani Tuhan, kemanapun kami berada. Mulai dari Yerusalem, keluarga terdekat kami Tuhan, ke Yudea, ke Samaria, orang-orang yang termarginalkan, hingga ke ujung bumi, ke tempat-tempat yang kami belum pikirkan, ke tempat-tempat yang mungkin bicara bukan soal tempat tapi waktu di ujung kehidupan kami Tuhan. Pakai kami seluas-luasnya sampai kami meninggal nanti, atau sampai Engkau memanggil kami untuk datang ke bumi, memanggil kami untuk kedua kalinya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk panggilan besar ini. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mau berpuasa bicara Tuhan. Kami tidak mau lagi berkeluh kesah. Kami tidak mau lagi menilai segala sesuatu dengan negatif. Kami mau puasa bibir ini Tuhan. Kami mau menahan bibir kami, mengatupkannya untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami hanya mau mengatakan kebenaran firman-Mu dan tiada yang lain Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menyelipkan daging ini Tuhan, mematahkan kuk perhambaan supaya kami bisa merdeka. Oleh karenanya kami bisa dipakai untuk memerdekakan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman dan mau merenungkannya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Tuhan, ku percaya
aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari angkat hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nikmatilah sepanjang hari ini dalam kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.